Halo semuanya, balik lagi di channel Fartim bersama aku Fadil Jitu di sini. Pada kesempatan kali ini saya mau membahas sesuatu yang memang harus dibahas sih sebenarnya. Terlepas dari AdSense yang pertama, tapi memang harus aku bahas karena ini penting juga untuk kita-kita semua. Perdikit bacot, aku langsung ke topik. Nah, untuk kronologisnya, Diana memposting sesuatu di TikTok. Tapi sayangnya nggak bisa saya tampilkan. Kebetulan saya nggak punya aplikasi TikTok. Lah, admin kok tahu beritanya? Iya, karena saya orangnya sok tahu. Di situ Diana memposting sebuah video tentang pemerkosaan terhadap anak-anak. Dan yang mirisnya, aksi tersebut dilakukan oleh 44 pria. Gila nggak tuh? Bukan tanpa alasan, Diana juga menjelaskan kenapa dia memposting video tersebut. Diana sangat menyayangkan hal semacam itu terjadi. Bahkan belakangan ini kita lihat Diana sering banget memposting tentang hak-hak wanita di dunia, ya kan. Nah, selang beberapa saat setelah Diana memposting video tersebut, ada orang yang dari luar Kazakhstan yang mengkritik postingan Diana via DM. Kenapa aku bilang luar Kazakhstan? Karena waktu membalas pesan itu Diana juga ada menekankan sesuatu. Kalian simak aja dulu sampai habis, ntar juga tahu orang mana. Dan sebelum DM dari orang itu masuk, terlebih dulu ada orang-orang yang berkomentar yang tidak sesuai dengan isi video. Tahu nggak dia komentar apa? Unfollow Diana. Kerjaan siapa lagi coba, ya kan? Ya langsung dong emosi Diana memuncak. Kemudian Diana memposting kemarahannya tersebut di Instagram. Sebentar ya, aku terjemahin dulu ya. Maklum, guru bahasa Inggrisku suka bolos dulu. Saya memposting video di TikTok di mana saya mengangkat topik pelecehan seksual terhadap anak-anak, tentang kekejaman, tentang kematian yang tidak bersalah. Tetapi komentar dari orang-orang yang juga memiliki ibu dan saudara perempuan membuat saya lebih kagum. Komentar di luar topik tentang berhenti mengikuti dan bid'ah apapun. Akhirnya kamu harus berhenti mengikuti. Tetapi jangan menyumbat video tentang anak-anak yang mencemarkan nama baik bangsamu dan negaramu. Aku tidak peduli jika kamu berhenti mengikuti. Itu tidak akan mempengaruhi perasaan saya, itu mungkin akan mempengaruhi Anda. Tetapi bukan saya, karena ini hanya angka. Saya tersentuh oleh kebingungan negatif pada video khusus ini tentang gadis-gadis yang tidak bersalah. Gadis itu diperkosa oleh 44 pria. Mengapa orang-orang yang menulis hal-hal buruk di bawah video ini menyebut diri mereka religius jika mereka sangat marah? Aku tidak peduli, mungkin saya seharusnya tidak memposting sesuatu yang seperti ini. Tetapi ini benar-benar sial. Ada begitu banyak situasi seperti itu dan saya ingin mencegahnya. Dan ini terjadi tidak hanya dengan anak perempuan, tetapi juga dengan anak laki-laki. Kita tidak boleh diam tentang ini. Baru-baru ini, seorang laki-laki memperkosa seorang anak laki-laki. Dan anak laki-laki tersebut ditinggalkan oleh orang tuanya karena diperkosa. Web telah mengubahnya menjadi meme dan semua orang menertawakannya. Pelaku masih buron. Anak laki-laki itu gantung diri dan mati. Saya tidak ingin hidup di dunia di mana semua orang jahat dan suka mengejek yang lemah. Dan jika saya memiliki setidaknya beberapa kesempatan untuk membantu, maka saya pasti akan menggunakannya dan saya tidak peduli dengan para pembenci, karena itu bukan urusan mereka. Dan setelah beberapa jam Diana memposting yang saya terjemahkan tadi, ada orang yang mengirim pesan ke Diana melalui DM Instagram mungkin atau apalah itu, yang bunyi pesannya seperti ini. Tunggu, bolehkah saya mengatakan sesuatu?
Anda peduli dengan kasusnya, tetapi Anda adalah salah satu penyebab kasus. Anda mengatakan tentang pemerkosaan, tetapi Anda lupa mengapa terjadi pemerkosaan. Salah satu alasan pemerkosaan adalah karena wanita mulai menunjukkan keseksian tubuh mereka di TV-TV dan media sosial. Itu menciptakan pikiran kotor di kepala pria. Lihat di Instagram Anda sendiri. Anda memposting gambar seksi atau pakaian renang yang membuat pria merayu dan mendambakan. Mereka mungkin tidak menidurimu, tetapi mereka akan melakukannya pada wanita lain. Anda sendiri berkontribusi pada pemerkosaan. Jadi yang terbaik adalah tidak hanya mengutuk, tetapi mengundang wanita untuk berpakaian yang sopan. Dan setelah mendapatkan kritikan yang seperti itu, Diana tidak hanya tinggal diam. Diana juga ikut membalas pesan itu dengan terjemahannya seperti ini lebih dan kurang. Kita tidak boleh khawatir bahwa pria malang akan melihat sesuatu yang seksi dalam diri kita dan tidak akan dapat memenuhi kebutuhan mereka. Dan oleh karena itu, mereka melakukan ini kepada gadis lain. Tetapi inilah saatnya untuk berhenti melakukan seksualitas pada tubuh perempuan. Meskipun dia benar-benar telanjang, ini tidak berarti Anda dapat menyentuhnya tanpa persetujuannya. Kami memiliki hak untuk mengenakan pakaian yang kami miliki. Dan kemudian Diana juga menambahkan seperti ini. Maaf, tapi apa kamu serius? Nah, pakaian tidak berpengaruh pada apakah Anda diperkosa atau tidak. Kami berjuang untuk mencegah impunitas dan menjadikannya normal untuk menunjukkan tubuh kami tanpa seksisasi dari pria. Kemudian Diana juga membalas lagi pesan orang yang tadi sambil mengirim foto pakaian. Pesannya seperti ini kira-kira. Kita tidak perlu khawatir bahwa melihat sesuatu yang seksi dalam diri kita dan tidak akan dapat memenuhi kebutuhan mereka, dan oleh karena itu mereka melakukan ini kepada gadis-gadis lain. Tetapi ini adalah waktu untuk menghentikan seksualitas tubuh perempuan. Meskipun dia benar-benar telanjang, ini tidak berarti Anda dapat menyentuhnya tanpa persetujuannya. Kami memiliki hak untuk mengenakan pakaian yang kami sukai dan memamerkan foto-foto yang kami sukai. Lalu apa kesalahan gadis kecil dan gadis yang sepenuhnya berjilbab? Lagi pula, banyak dari mereka juga menjadi sasaran kekerasan. Tidak peduli pakaian apa yang Anda kenakan, jika di samping Anda ada orang yang cemas dan tidak dihukum, Anda tetap akan diperkosa. Ini adalah pameran baju korban kekerasan. Di antara mereka ada gadis-gadis terkecil. Oke, itulah sedikit permasalahan kecil Diana dengan orang yang berkomentar di postingan TikTok Diana. Sampai-sampai Diana harus memposting ke Instagramnya. Ya mungkin agar orang-orang juga pada tahu kali ya. Secara memang benar sih, sekarang banyak banget dan malah sering terjadi hal-hal semacam itu. Bahkan di Indonesia sendiri juga sering terjadi kasus serupa. Aku setuju sama Diana. Bagaimanapun kondisi seseorang, kita tetap tidak boleh menyentuh seseorang tanpa seizinnya. Dan aku juga sangat setuju dengan pendapat mas-mas yang tadi yang mengatakan kalau sebaiknya seorang perempuan tidak terlalu menyolok dalam berpakaian, ya demi keselamatan dirinya sendiri. Kedua pendapat dari mereka sama-sama ada hal positifnya, kecuali orang yang satunya lagi yang berkomentar tidak nyambung sama topik. Isi postingan apa malah komen unfollow. Itu menurut aku ya, bagaimana menurut kalian? Aku tunggu di kolom komentar. Sampai ketemu.